Hai kawan Puan, kembali lagi di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Masih bersama saya Zetira dan juga dua narasumber saya, Ibu Santiwati Masudi, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Kanika Nadia, founder Help Lona, dan relawan dari unit aduan rujukan di Komnas Perempuan. Nah, Kanika, kita kalau misalkan berbicara mengenai tips nih gitu, tips untuk memiliki hubungan yang sehat gitu, seperti apa sih Kanika? Ya, untuk punya hubungan yang sehat, yang paling pertama menurut aku kitanya sendiri harus utuh ya. Harus utuh dalam arti kita juga harus punya konsep self-respect yang baik. Kita juga harus tahu nih visi dan misi kita ketika memiliki pasangan itu mau seperti apa. Sehingga ketika kita sudah utuh, kita juga bisa menambah pengetahuan yang kedua. Pengetahuan dalam arti kita juga harus tahu relasi yang sehat seperti apa, relasi yang tidak sehat seperti apa, dan kemudian kekerasan dalam relasi oleh pasangan itu seperti apa. Sehingga ketika kemudian hubungan kita pun tidak sehat, kita juga jadi tahu nih batasannya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan hubungan, apalagi kalau misalnya hubungannya sudah ada kekerasan gitu. Jadi aku sih percaya knowledge is power gitu ya. Jadi pengetahuan itu juga akan membuat kita akan lebih berdaya gitu. Jadi tadi yang pertama adalah juga mengenal diri sendiri, punya self respect, kedua punya pengetahuan, kita juga bangun support system yang baik gitu. Sehingga ketika kemudian relasi kemudian tidak sehat, kita juga bisa balik atau keluar dari relasi yang tidak sehat itu dengan lebih mudah seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan pasangan sendiri, kita juga bisa untuk belajar menjadi lebih asertif, udah gitu kita juga bisa mengkomunikasikan batasan dan harapan kita dengan pasangan, sehingga terbangun relasi yang setara dan juga saling menghormati gitu. Baik Kanike, terima kasih. Ternyata itu ya kawan Puan, tips-tips dari Kanike, founder Help Nona mengenai hubungan atau relasi yang sehat. Nah, kemudian untuk Bu Wanti, bagaimana Bu ketika kita mengalami kekerasan gitu, atau ternyata pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat kita gitu, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang seharusnya kita lakukan? Silakan Ibu. Ya, kalau kemudian ada ya korban yang kekerasan, itu bisa kemudian dia yang pertama sebenarnya adalah dia sadar bahwa kemudian itu adalah bentuk hubungannya sudah dalam konteks tidak sehat, mengalami kekerasan. Apalagi jika kekerasannya itu adalah kekerasan fisik atau kemudian seksual, ya pemerkosaan seperti itu, maka korban ini kadang-kadang kan memang tidak bersedia melapor ya, entah dengan berbagai macam alasan. Nah itu kita mesti mengencourage dulu pada korban ini, kemudian apabila dia kemudian bersedia untuk melapor itu jauh lebih baik ya, atau kalau tidak dia mencari pertolongan yang lain dengan kemudian melakukan konseling ataupun melakukan semacam ya mungkin untuk menyembuhkan traumanya itu gitu. Nah, apabila kemudian kita mendapati di sekitar kita ternyata ada pelaku gitu, ya yang pertama kita lihat dulu kan pada korbannya gitu. Kalau memang ternyata kita mengetahui korbannya itu, ya kemudian kita yang lebih baiknya harus membantu korban itu, karena ketika kita akan mengintervensi pelaku itu juga kita harus memiliki satu strategi ya. Bisa jadi kita memang akan menegur, apalagi jika kita memang mengetahui atau kenal dekat dengan pelaku, itu jauh lebih baik ketika kemudian kita menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk kekerasan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Apabila memang itu sikapnya adalah satu tindakan kriminal gitu, itu bisa jadi kemudian itu bisa kemudian dilaporkan gitu kan, karena itu sudah menjurus kepada satu tindakan kriminal. Tetapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menolong korban dan kemudian memenuhi hak korban tersebut. Apakah kita mengenal atau tidak, maka edukasi publik itu menjadi penting untuk kemudian si korban ini bersedia untuk meminta pertolongan. Karena biasanya korban yang tidak bersedia meminta pertolongan ataupun menganggap itu aib dan sebagainya, itulah yang kemudian harus kita betul-betul perhatikan. Itu. Baik, Ibu Wan, terima kasih penjelasannya. Jadi kalau kurang lebih saya tadi menangkap bahwa kita harus pro pada korban ya Bu ya. Kita juga harus membantu untuk mengedukasi ketika korban juga sulit untuk melapor seperti itu. Kemudian juga kita jika kita mengalami kekerasan secepatnya kita mencari pertolongan gitu ya Bu, expert ataupun orang-orang yang kita percaya seperti itu ya Bu ya.
Baik, juga tadi dari Kanika Nadia tentang hubungan sehat, bahwa kita harus menjadi pribadi yang utuh, kemudian juga asertif terhadap pasangan, dan mengkomunikasikan visi misi, juga knowledge is power, kalau kata Kanika bilang tadi, bahwa kita harus mengetahui bagaimana relasi yang sehat, kemudian apa kekerasan dalam pacaran itu sendiri. Nah, terima kasih Ibu Santi dan juga Kanika atas waktunya dan bersedia hadir menjadi narasumber di Her Story pada hari ini. Tentunya kita mendapatkan insight-insight gitu ya terkait dengan kekerasan dalam pacaran. Semoga kita semua juga terhindar dari hubungan yang merugikan gitu ya, atau kekerasan dalam pacaran tadi. Terima kasih juga untuk kawan puan yang setia menonton Her Story. Jangan lupa nonton Her Story selanjutnya ya. Saya Zetira dan juga tim Her Story pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa, puan bersuara, puan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.